Video kali ini Mimin akan membahas soal tentang listrik statis khususnya yang ada hubungannya dengan tegangan tali. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Bola kecil digantung seperti pada gambar. Tiap bola masanya sama yaitu 5 gram dan bermuatan sama Q. Keduanya mencapai kesetimbangan ketika tetanya itu 90 derajat. Muatan masing-masing bola tersebut jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat adalah jadi gambarnya seperti ini ya. Ini panjang talinya itu sama dan jarak antara muatannya itu adalah 30 cm yang memiliki massa 5 gram dan setimbang itu artinya dia statis gitu, jadi diam. Pada sudut 90 derajat. Seperti biasa, untuk memudahkan dalam mengerjakan soal fisika, kita tulis dulu yang diketahuinya nih. Jadi massa bolanya itu adalah 5 gram, kita ubah ke satuan internasional yaitu 0,005 kg. Dengan tetanya itu adalah 90 derajat, yang artinya yang ini, sudut antara talinya itu ya. Dan jarak antara kedua muatannya itu adalah 30 cm. Yang ditanya adalah berapa besar muatan Q-nya. Ya udah, otomatis kita harus ilustrasikan gaya-gayanya yang bekerja dulu ya. Seperti yang udah Mimin sebutin di pembahasan soal kelas 11, itu kalau ada tentang gaya-gaya kayak gitu kita harus ilustrasikan dulu. Jadi kita anggap yang gaya yang di sebelah kanannya aja yang kita ambil salah satunya aja. Karena kan nanti kanan kirinya itu akan memiliki gaya-gaya yang sama. Otomatis karena di sini dihubungkan dengan tali akan ada yang namanya tegangan tali. Dari tegangan tali ini kita bisa ilustrasikan, kita bisa uraikan jadi ke sumbu Y dan sumbu X. Jadi di sumbu X itu kita anggap sebagai T cos 45 dan di Y-nya itu T sin 45. Oh ya, karena di sini sama-sama 45, otomatis kalau kebalik gak ngaruh ya. Tapi jadi gini, kalau di sini kenapa ini 45? Jadi kita tarik garis ke tengah nih. Kan kalau ditarik garis ke tengah, otomatis di sininya 90. Ya udah, di sininya otomatis nanti 45. Dan di sini juga 45 seperti itu. Nah, karena di sini terapit oleh sudut nih yang sumbu X-nya, otomatis kita pakai T cos 45 dan yang di atas itu pakai yang T sin. Jadi kalau di sininya nanti 30 misalnya ya, nanti kalian pakainya T cos 30 dan yang di sininya kalian pakai T sin 30 seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati dalam menentukan sin atau cosnya. Kalau kalian masih bingung untuk yang bab sin cosnya ini, kalian bisa cek di materi vektor yang udah Mimin bahas ya. Kemudian ada gaya W yang arahnya otomatis ke bawah searah dengan gravitasi. Dan ada juga gaya tolak menolak yang disebabkan karena adanya muatan listrik. Yang muatan listrik bola A sama bola yang di sini ini. Kan dia akan tolak menolak karena dikatakan muatannya itu sejenis. Maka ke kanan. Min tahu dari mana kalau muatannya sejenis? Ya kalau muatannya berlawanan jenis otomatis dia akan ini dong, akan nempel kan nggak mungkin. Makanya dia akan tolak menolak, yaitu yang menandakan kalau muatannya itu sejenis. Nah, kita uraikan dulu nih untuk yang di sumbu Y-nya. Kalau kalian masih ingat sama yang bab kesetimbangan benda tegar, Mimin udah bahas tuh. Kalau misalkan dikatakan setimbang, itu artinya sigma X. Sigma Fx itu akan bernilai 0 dan sigma Fy-nya itu akan bernilai 0. Jadinya sigma Fy-nya itu kita anggap 0 dulu ya, karena kan kita tinjau yang sumbu Y-nya dulu. Sehingga kita dapat tuliskan T sin 45 dikurang W sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena kan arahnya berlawanan ya. Sehingga didapatkan T sin 45 derajat dikurang MG sama dengan 0. Jadinya kita masukkan nih. Kan kalau kita MG-nya pindah ke kanan terus kita masukkan nilainya, sin 45 itu setengah akar 2 sama dengan 0,005 yaitu M-nya dikali gravitasinya itu 10. Sehingga kita tuliskan 0,1 per akar 2. Karena ini akar 2-nya di bawah, berarti kita harus rasionalkan, jadinya kali akar 2 per akar 2. Sehingga didapatkan 0,1 akar 2 per 2 Newton. Atau sebenarnya kalian bisa langsung tulisin aja nih T sin 45 sama dengan MG. Karena kan di sini sama-sama nilainya ya. T cos 45 juga nilainya sama aja kayak T sin 45. Tapi takutnya kalian nanti bingung, jadi Mimin jabarin aja. Karena kan kalian bisa aja ketemu yang sudutnya itu beda kayak gitu. Nah, kita udah dapat tegangan tali di bolanya itu. Sekarang kita tinjau untuk yang sumbu Y-nya, sumbu X-nya, sorry. Berarti sigma Fx itu akan sama dengan 0. Jadinya T cos 45 derajat dikurang F listrik sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena kan arahnya berlawanan, ini ke kiri
dan ini ke kanan. Jadinya T-nya itu kita substitusi nih dari hasil perhitungan di sigma FY90. Jadinya didapatkan 0,1 akar 2 per 2 yaitu yang nilai T-nya dikali cos 45 yaitu setengah akar 2 sama dengan K Q kali Q per R kuadrat. Tapi karena Q-nya itu sama, makanya kita langsung tuliskan Q kuadrat aja ya. Sehingga kita bisa tuliskan akar 2 kali akar 2 itu 2 dicoret sama 2 yang di bawah, makanya sisa 0,1 per 2 sama dengan K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9, udah konstanta ya, kalian harus sudah hafal, kali Q kuadrat per R nya itu adalah 0,3 kuadrat. Karena di sini udah diketahui jaraknya ya pakai langsung aja 0,3 meter kemudian dikuadratkan karena R nya. Oh ya, ada juga soal yang diketahuinya itu panjang talinya. Jadi kalau diketahui panjang talinya, otomatis kalian harus cari jarak dari sini ke sini dulu. Kemudian baru dikali 2. Ini lebih ke vektor ya, makanya Mimin udah sering bahas. Kalau kalian di materi kelas 10-nya itu bingung, pasti nanti materi-materi sesudahnya itu bakalan agak sedikit bingung karena kan materinya berkaitan gitu ya. Oke, next aja kita bahas. Jadinya kita bisa sederhanakan jadinya 5 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 10 pangkat 11 dikali Q kuadrat. Kenapa 10 pangkat 11? Ya itu kan 3 kali 10 pangkat minus 1 dikuadratkan jadi 9 kali 10 pangkat minus 2. 9-nya coret, 10 pangkat minus 2-nya naik ke atas jadinya 10 pangkat 2. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 2 yaitu 10 pangkat 11. Ngerti lah ya walaupun Mimin gak pakai coret-coretan. Ya udah kita sederhanakan jadinya Q kuadrat sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 13. Mungkin karena di sini pangkat itu ganjil, kalau diakarin kan itu nanti nggak ketemu ya, maksudnya koma. Jadi kita ubah aja jadinya 50 kali 10 pangkat minus 14 sorry. Jadinya kita akarin jadinya akar 50 dikali 10 pangkat minus 7. Karena minus 14 udah dibagi 2 ya, jadinya 10 pangkat minus 7. Akar 50 ini bisa kita sederhanakan menjadi 25 kali 2, jadinya kan akar 25 5, makanya 5 akar 2 dikali 10 pangkat minus 7 kolom. Karena yang ditanya berapa muatan masing-masing bola, maka bisa kita katakan kalau muatan Q1 dan Q2 nya itu adalah 5 kali akar 2 kali 10 pangkat minus 7 kolom. Seperti itu aja. Cukup sekian pembahasan soal tentang listrik statis khususnya yang berhubungan dengan tegangan tali. Kalau ada pertanyaan terkait yang udah Mimin jelasin, mungkin ada yang bingung atau mungkin ada yang kurang ngerti, kalian bisa langsung aja tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.